Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridayani Ritonga dengan NIM 2014070017. Saya dari jurusan PGMIA UIN Imam Bonjol Padang dengan dosen Wahyu Lilius Jen SM. Saya akan menjelaskan mata kuliah kewarganegaraan dengan materi syarat-syarat berdirinya suatu negara. Rakyat Peopole, wilayah tertior, kesatuan unitor, organisasi politik, kedaulatan sovereign, ketetapan permanen. Syarat-syarat berdirinya negara Republik Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Hal tersebut sejalan dengan syarat-syarat Permendagri teori berdirinya suatu negara dari Wallace Haref. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan acuan pokok dan rumus pokok berdirinya negara Indonesia merdeka. Syarat primer berdirinya negara Republik Indonesia merdeka yang terkuat dalam Undang-Undang 1945 adalah rakyat Indonesia tutup kurung pada alinean kedua dan alinean keempat tutup kurung atau bangsa Indonesia buka kurung pada alinean keempat. Wilayah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menugaskan panitia kecil perencanaan pengisian program dan susunan daerah untuk merumuskan wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil perumusan yang dimaksud dengan wilayah Indonesia pada saat itu adalah bekas wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari 8 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil. Kesatuan. Syarat-syarat kesatuan terdapat pada alinean kedua yang berbunyi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Organisasi politik panitia bersiap kemerdekaan Indonesia dapat dikategorikan sebagai organisasi politik peminatan negara Indonesia. Pada alinean keempat sebagai salah satu bentuk organisasi politik dan tumpah darah Indonesia pada alinean keempat. Kedaulatan terdapat pada alinean keempat yang berbunyi negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ketetapan pembukaan Undang-Undang 1945 dapat diubah secara hukum karena pada saat dilaksanakan atau ditetapkan oleh pembukaan Undang-Undang 1945 telah disahkan atau ditetapkan lebih dulu. Pembukaan Undang-Undang 1945 berada terpisah di luar bersifat tetap. Selanjutnya, dasar hukum kewarganegaraan. Kewarganegaraan berkaitan dengan identitas nasional suatu individu di dalam bangsa. Sebelum mencapai kemerdekaan, Indonesia telah melewati berbagai rintangan berat melalui pencapaian pemuda Indonesia.
yang rela berkorban dan bangsa dan negara untuk menghargai pencapaian para pejuang itulah akhirnya dia buat hukum negara yang berlandasan rasa nasional dan kekuatan Pancasila. Dasar hukum pendidikan kewarganegaraan. Adapun landasan hukum pelaksanaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. 1. Undang-Undang Dasar 1945 A. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa kedudukannya di dalam hukum dan permintaan serta wajib menjunjung hukum dan permintaan itu dengan tidak ada kecualiannya. Pasal 30 ayat 1 tentang hak dan kewajiban seluruh warga negara untuk berupaya dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 tentang hak seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan memandai demi memajukan kesejahteraan bangsa. Sebagai kesimpulannya, sebagai manusia berlandasan hukum, kita hanya mengabadikan pada satu negara saja dan memiliki satu kewarganegaraan. Hal ini juga akan bermanfaat bagi Anda karena negara bisa memberikan perlindungan hukum atau keamanan dari gangguan dari dunia luar terhadap masyarakat. Sekianlah yang bisa saya jelaskan tentang materi saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.